Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fadli Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Nah, jadi di video aku kali ini, aku bakal bahas tentang mesin-mesin listrik, teman-teman. Nah, karena ini adalah video pertama aku tentang mesin-mesin listrik, maka mungkin di video ini kita bakal lebih ke pengenalan dan orientasi atau peta besar dari apa itu mesin-mesin listrik, teman-teman. Oke, mungkin langsung mulai saja kita akan masuk ke pembahasan dari videonya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah agenda pembahasan video. Jadi di video aku kali ini kita bakal bahas ada 8 poin nih, teman-teman di sini. Yang pertama itu adalah alur konversi energi dari tiga objek utama yaitu trafo, motor DC dan induksi, teman-teman, motor induksi. Yang kedua itu ada peta jalannya praktikum yaitu jalannya praktikum atau materi kuliah kita selama satu semester ini ya. Jadi video-video yang akan saya buat ini dia bakal mengikuti dari peta-peta ini, teman-teman. Yang ketiga ada analisis hubungan sebab akibat antar modulnya ini P1 sampai 4 P16, teman-teman. Lalu yang keempat ada pembacaan template motor, mengulik parameter. Yang kelima demonstrasi skrip peta mesin. Nanti aku bakal ngejalanin program ini ya, teman-teman. Mungkin bakal aku share juga programnya nanti di deskripsi. Yang keenam ada software yang bakal aku kenalin buat pendukung alat belajar, teman-teman. Lalu yang ketujuh ada contoh perhitungan perhitungan dari motor DC yaitu langkah matematis, daya, kecepatan, sudut, dan efisiensi. Yang terakhir ada tiga konsep prasyarat sebelum P2, teman-teman, yaitu Faraday lens, rasio trafo, dan daya aktif. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, tuh. Yang pertama ini ada alur konversi energi tiga objek utama ya, teman-teman, yaitu trafo, motor DC, dan motor induksi. Untuk transformator sendiri, dia itu alurnya dari listrik AC menjadi magnet lalu ke listrik AC, teman-teman. Jadi mesin listrik statis, trafo adalah mesin listrik statis yang menaikkan atau menurunkan tegangan AC, teman-teman, berdasarkan induksi dari elektromagnetik. Dan dia itu tidak menghasilkan daya mekanik ya, melainkan bertindak sebagai jembatan penting untuk memahami flux magnet, rugi inti besi, rugi tembaga, dan konsep rangkaian, teman-teman. Lalu ada motor DC, dia itu konversinya dari listrik DC, medan magnet, dan menjadi mekanis. Jadi karena kalau tadi yang trafo itu dia hanya sebagai jembatan atau step down, step up, kalau motor DC ini tuh dia memiliki daya mekanik atau mekanis, teman-teman. Ya, dalam mesin listrik yang berputar yang mengubah daya listrik arus searah menjadi energi mekanik putaran pada poros, teman-teman. Lalu untuk besaran kunci yang dianalisis meliputi hubungan tegangan cangkar, arus medan, kecepatan putar atau RPM, torsi poros, serta gaya lawan gerak listrik atau back EMF ya, teman-teman. Lalu yang ketiga ini ada motor induksi. Untuk konversinya dia sendiri itu dia dari listrik AC menjadi medan putar, lalu menjadi mekanis, teman-teman. Motor listrik arus AC ini dia itu medan magnetnya putar stator ya, teman-teman. Jadi dia menginduksi arus listrik pada rotor untuk menghasilkan torsi. Besaran kunci yang dipelajari pada motor induksi itu meliputi frekuensi jala-jala, kecepatan sinkron medan putar, kecepatan fisik rotor, dan nilai slip motor, teman-teman. Nah, ini adalah peta besar praktikum kita selama satu semester, teman-teman. Jadi nanti kita akan mempelajari semua ini, yaitu mulai dari trafo, motor, motor induksi, kendali kontraktor, transformator, mesin sinkron, integrasi, diagnosis, dan lain-lain, teman-teman. Untuk besaran dari trafo sendiri sendiri ini ada rasio Belitan, tegangan arus daya, rugi-rugi, regulasi. Untuk konversinya dia itu AC ke AC. Kalau motor DC, DC ke mekanis, motor induksi itu AC ke mekanis. Kendali kontraktor itu logika ke switching, transformator itu AC ke AC. Kalau ini kan dia ini ya, teman-teman, naik dan turun ya. Lalu ini ada AC ke mekanis, listrik mekanis, dan data ke informasi. Nah, ini adalah pertemuannya ya, teman. Jadi ini adalah peta besar kita selama satu semester. Oke, lalu untuk minimal 5 hubungan sebab akibat antar modul ya, teman-teman. Untuk yang pertama, ini ada magnetisasi trafo, yaitu pertemuan 2 ketiga. Ini sebabnya itu pengujian tanpa beban pada pertemuan kedua menentukan nilai parameter cabang magnetisasi inti besi trafo.
Akibatnya, kita dapat menghitung rugi inti besi konstan untuk menentukan efisiensi dan regulasi tegangan saat trafo itu diberi beban penuh, teman-teman, di P3 atau pertemuan ketiga. Yang kedua ini ada model steady state motor DC di 4 ke 5. Sebabnya itu pemahaman model rangkaian equivalent steady state dan nilai back EMF motor DC dikuasai pada pertemuan keempat. Akibatnya, mahasiswa dapat memprediksi dan menganalisis penurunan kecepatan putaran atau drop RPM-nya akibat pembebanan mekanis luar di P5. Jadi di P4 itu kita sudah memahami rangkaian equivalent steady state dan nilai back EMF. Lalu pada pertemuan kelima ini menganalisis drop RPM atau penurunan kecepatan karena sudah diberi beban mekanis ya teman-teman. Lalu ini adalah yang ketiga itu selisih kecepatan dan slip motor induksi. Terdapat selisih antara kecepatan medan putar stator dengan kecepatan putar poros fisik rotor dan akibatnya itu muncul besaran slip yang menginduksi tegangan dan arus pada rotor untuk menghasilkan torsi putar motor teman-teman. Yang keempat, sebabnya ini pada pertemuan keenam ini ada karakteristik terminal dan kendali kontraktor ya teman-teman. Sebabnya ini ada arah putaran dan konfigurasi terminal motor induksi 3 fase dianalisis secara teori dan praktik pada pertemuan keenam dan akibatnya rangkaian logika kontraktor switching dapat dirancang secara aman di pertemuan ketujuh untuk kendali arah putar forward atau reverse dan start delta teman-teman. Lalu yang kelima ini kita mengambil kualitas data dan diagnosis gangguan. Ini dia pertemuan kedua sampai pertemuan 14 ini tuh dia mempelajari ini dan ini pertemuan 14 ke 15-nya teman-teman. Nah, pencatatan data pengukuran instrumen secara presisi dan disiplin dilakukan selama P2 hingga P14 teman-teman. Akibatnya, program Python di P15 dapat mendeteksi grafik anomali sirkuit secara akurat dari file data CSV hasil pengukuran praktikum teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah pembacaan template dan batas eksperimen. Di sini bisa dilihat teman-teman, ini adalah motor induksi 3 pas. Dia tipenya M3AA90LD4, IP55, kelasnya F. Dengan voltase dia 380 volt, karena dia 3 fase ya. Arusnya itu dia 4,2 ampere, power atau wattnya itu dia 1,5 kilowatt. Frekuensinya 50 Hz ya teman-teman. Lalu untuk kecepatannya sendiri, dia itu 1440 putaran per menit, teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita akan baca yang sebelah sini. Bisa dilihat, teman-teman, untuk pertama itu pembacaan template dan batas eksperimen. Nah, anggap saja ini adalah template-nya, teman-teman. Satu, tegangan nominal yang sudah aku sebutin tadi, itu tuh dia tegangan nominalnya itu 380 volt ya, teman-teman. Seperti yang tertera di sini, arus nominalnya itu 4,2 ampere. Dan yang ketiga itu ada daya nominal ya teman-teman. Daya nominal itu dari tegangan dikalikan dengan ampere. Lalu ada kecepatan yang tertera ini 1440 rpm dan kelasnya itu sudah diketahui di sini ya teman-teman. Dan yang dimaksud kelas F ini tuh dia mampu menahan suhu operasional maksimal hingga 155 derajat Celcius. Nah, oke teman-teman, ini adalah contoh dari template motor 3 fase yang bisa kalian cari juga di internet. Nah, di sini kurang lebih sama ya teman-teman dengan yang udah aku jelasin di PPT tadi. Di sini tuh dia tertera untuk voltasenya itu dia 380 dan tertera juga ampernya itu berapa. Dan di sini tuh udah muncul juga powernya ya teman-teman. Dia itu powernya itu hasil dari perkalian voltase dan ampernya teman-teman. Jadi dia ketemu untuk powernya itu tuh dia 0,75 kilowatt atau 1 horsepower. Jadi seperti itu untuk RPM-nya itu dia ini ya teman-teman 1355 rotation per menit. Ini ada berat dari motornya itu dan ini adalah frekuensi dari motornya ya teman-teman. Tadi kita juga udah dapat frekuensinya. Ini adalah suhu, lalu ini adalah kelas dari ketahanan suhunya dari motor tersebut ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk seputar template dan pembacaan template teman-teman. Kita akan kita akan kembali ke materi kita lagi. Nah, oke teman-teman, untuk materi yang selanjutnya ini adalah demonstrasi eksekusi program peta mesin. Sebenarnya ini programnya udah ada ya teman-teman, kita tinggal mendemonstrasikan saja.
Kira-kira seperti ini. Mungkin saya akan mencoba mendemonstrasikannya di website yang namanya Google Colab ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku udah masuk ke Google Colab ya. Buat kalian yang belum tahu, buat websitenya itu kalian bisa cari aja di Google. Itu namanya Google Colab teman-teman. Nah di sini kita tinggal buka aja di sini notebook baru. Kita klik aja teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nanti dia bakal muncul kurang lebih seperti tempat buat ngoding ya teman-teman. Seperti ini. Ini kita bisa langsung aja kopas program yang udah tersedia, yaitu tadi program peta mesin Python ya teman-teman. Kita Ctrl V aja. Di sini untuk menjalankan programnya kalian bisa klik aja Shift Enter atau pakai ini ya teman-teman. Play. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, seperti ini untuk hasil dari programnya itu yang ini yang munculnya seperti ini ya teman-teman. Mungkin bisa kita perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Dia kurang lebih seperti ini. Peta mesin-mesin listrik, ia transformator, AC, medan magnet, AC, variabelnya V, I, rasio, rugi, regulasi, efisiensi, materi P2 ke P3. Ini yang udah aku jelasin tadi juga ya teman-teman. Motor DC ini DC ke medan magnet dan mekanik. Variabelnya itu tegangan, arus, arus balik, rotasi, torsi. Motor induksi itu AC, medan putar mekanik, variabelnya F, volt, NS, NR, slip, NPF. Lalu ada mesin sinkron yaitu listrik ke mekanik pada kecepatan sinkron teman-teman. Lalu ini ada eh, tambahan lagi seperti trafo ideal itu A sama dengan 5, V2-nya sama dengan 44 volt. Motor DC pin 48 watt. Oke, seperti ini ya teman-teman, motor induksi. Ini adalah idealnya workflow belajar teori. Nah, seperti itu. Mungkin seperti ini ya teman-teman untuk demonstrasi dari program peta mesin Python. Mungkin kita bisa lanjut ke materi kita yang selanjutnya teman-teman, yaitu di software dan alat bantu belajar praktikum ya teman-teman. Oke, di sini ada Cat Esimu. Cat Esimu itu dia itu buat menggambar wiring ya teman-teman. Jadi misal kalian pengen mensimulasikan motor atau mesin-mesin listrik yang lain, kalian bisa banget pakai yang namanya Cat Esimu. Di sini dia gratis dan bisa bener-bener buat belajar kayak kita bisa nge-wiring tuh tapi online gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai hardware, kita bisa pakai eh, software dulu buat belajar ya teman-teman. Untuk alat bantu belajar praktikum digunakan untuk menggambar dan mensimulasikan sistem kontrol kontaktor secara visual. Seperti ini. Dapat memahami logika switching, interlock, dan latching, timer, dan transisi hubungan start delta teman-teman. Lalu yang kedua ini ada Python plus Google Colab teman-teman. Untuk Google Colab sendiri yang udah aku ini ya teman-teman demonstrasikan tadi itu adalah Google Colab. Jadi dia bisa menghasilkan output dari program atau teks yang kita kirim teman-teman. Jadi mesin utama untuk mengolah data praktikum, melakukan sweep parameter, membaca file CSV, dan memplot grafik trend secara otomatis. Dia memiliki banyak fitur ya teman-teman. Dia praktis dan tidak membutuhkan instalasi. Oke, seperti itu. Untuk yang ketiga ini ada Node.js. Node.js ini adalah validasi lintas platform yang dapat membuktikan bahwa rumus-rumus perhitungan teknik listrik dapat didefinisikan secara modular dan dijalankan di berbagai platform non-tradisional, teman-teman. Ini menunjukkan fleksibilitas komputasi modern dalam mendukung otomatisasi pemrosesan data teknik, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini adalah software dari CAD Esimu ya, teman-teman. Ini adalah yang aku bilang tadi, tools kita buat mempelajari mesin-mesin listrik, teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa tools seperti power, motor, kontak, dan lain-lain ya, teman-teman. Di sini kalian kalau mau pakai ini tinggal ambil aja teman-teman di sini 3 pas. Terus kita ambil kontaknya di sini, ada di sini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar memudahkan kita dalam mempelajari logika atau sistem dari mesin-mesin listrik teman-teman. Nah, ini juga ada tombol. Jadi ini adalah salah satu alat bantu belajar kita teman-teman untuk mempelajari mesin-mesin listrik.
Jadi kita bisa menggunakan CAT Esimu. Mungkin nanti bakal aku cantumkan di deskripsi juga ya teman-teman. Mungkin seperti ini untuk demonstrasinya. Kita bakal lanjut ke materi kita yang selanjutnya teman-teman. Oke, di sini ada contoh perhitungan karakteristik dari motor DC ya teman-teman. Untuk ini adalah contoh ya teman-teman. Data diketahuinya itu 24 volt, 2 ampere, 1200 RPM dan torsinya itu 0,25 Newton meter teman-teman. Lalu di sini ada rumus untuk menghitung daya input listrik atau Pin. Pin sama dengan V kali I sama dengan 24 volt dikalikan 2 ampere sama dengan 48 watt ya teman-teman. Ini untuk menghitung power masukan teman-teman. Lalu ini adalah kecepatan sudut dari poros atau omega. Omega sama dengan 2 kali Pi kali N per 60 teman-teman. Sama dengan 2 kali 3,14 dikalikan 1200 dibagi 60 teman-teman. Yaitu menghasilkan kecepatan sudut porosnya itu 125,66 rad per second. Yang ketiga ada menghitung daya mekanis output poros teman-teman. Yaitu rumusnya adalah 0,25 Newton kali M kali 125,66 yang kita dapat dari omega tadi teman-teman, yaitu menghasilkan 31,42 watt dan menghitung efisiensi sistem motor menggunakan Pmax, Pin dan dikalikan 100%. Pmax ada itu yang 31,42 dan Pin itu yang 48 watt ya teman-teman. Dikalikan 100% menjadi efisiensi sistem motornya adalah 65,4% teman-teman. Nah, di sini ada tiga konsep persyaratan sebelum kita masuk ke pertemuan kedua atau video kita yang berikutnya ya teman-teman. Yaitu yang pertama kita harus memahami konsep hukum Faraday dan Lenz bersamaan tegangan induksi. Hukum Faraday menjelaskan bahwa tegangan induksi atau E dihasilkan oleh perubahan flux magnetik yang melingkupi kumparan E sama dengan minus Newton delta per dt, teman-teman. Tanda negatif atau hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi menentang perubahan medan magnet penyebabnya. Yang kedua ada rasio transformator ideal, yaitu persamaan hubungan tegangan menghubungkan perbandingan jumlah lilitan primer, sekunder dengan tegangan terminal, teman-teman. Untuk rumusnya itu seperti ini, A sama dengan N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Jika nilai rasio A lebih besar dari 1, maka transformator berfungsi menurunkan tegangan, teman-teman. Atau step down, jika lebih besar dari A1 ya. Tapi jika A-nya lebih kecil dari 1, dia itu menaikkan tegangan, teman-teman. Yang ketiga ini ada daya aktif versus daya semu, perbedaan karakteristik beban. Daya aktif yaitu P dalam satuan watt menyatakan daya nyata yang terkonversi menjadi kerja berguna panas atau perputaran. Itu adalah daya aktif. Sedangkan daya semu, dia adalah total daya listrik yang dikirim oleh sumber supply dan dipengaruhi oleh faktor daya, teman-teman. Cos theta. Untuk rumusnya adalah S sama dengan V kali I. Oke, mungkin itu adalah tiga konsep yang harus dipahami, teman-teman. Baik teman-teman, jadi di sini ini aku ada beberapa materi tambahan tentang empat mesin listrik utama ya teman-teman. Karakteristiknya, yang pertama itu ada transformator, yaitu mesin listrik statis. Dia itu merupakan peralatan listrik statis yang mentransfer energi AC ya teman-teman, yang udah aku jelasin tadi di awal, yaitu trafo itu dia ada step down dan step up, dia AC ke AC, yaitu statis ya teman-teman. Tidak memiliki komponen berputar sehingga rugi mekanisnya itu nol. Jadi dia tidak memiliki mekanis. Berbeda dengan motor DC yang tadi juga udah aku jelasin, yaitu komutator fisik dan sikat karbon mengalirkan arus searah ke rotor berputar, teman-teman. Torsi awalnya sangat tinggi, tetapi sikat karbon mengalami gesekan dan aus. Lalu ada motor AC atau induksi, teman-teman. Dia bekerja langsung dengan tegangan bolak-balik. Memanfaatkan medan putar stator sangat andal karena bebas perawatan sikat karbon atau brushless dan efisiensinya juga tinggi, teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada motor BLDC ya teman-teman. Dia adalah komutasi elektronis. Brushless DC motor yang menggunakan rotor magnet permanen dan komutasi berbasis elektronika daya. Motor BLDC sendiri itu dia bebas percikan api ya teman-teman. Kontrol presisinya itu lebih tinggi dan efisiensinya sangat superior. Oke, itu adalah empat karakteristik dari mesin listrik utama ya teman-teman. Kita akan lanjut ke perbandingan dari empat mesin tersebut. Pertama ini ada parameternya itu arus, bagian yang bergerak, sikat karbon, prinsip, dan kelebihan teman-teman. Mulai dari transformator dulu, jenis arus, jenis input arusnya itu tuh dia AC ya teman-teman. Untuk bagian yang bergerak dia tidak ada atau statis.
Sikat karbon juga tidak ada. Prinsip utamanya dia adalah induksi elektromagnetik, teman-teman. Dan kelebihan utama dia itu efisiensinya sangat tinggi, sekitar 98%. Lalu ada motor DC yang brush, itu dia jenis input arusnya itu DC ya teman-teman. Bagian yang bergerak itu rotornya berputar, lalu sikat karbonnya itu ada untuk komutasi. Dengan prinsip utama dari motor DC itu gaya Lorentz dan komutasi fisik teman-teman. Kelebihannya dia torsi awalnya itu sangat tinggi dan mudah diatur. Nah kalau motor AC ini dia ada dua ya teman-teman. Kalau yang dia tuh tetap AC, masukan arusnya, tapi dia ada yang satu fasa dan tiga fasa teman-teman. Bagian yang bergerak dia sama seperti motor DC ya, seperti motor pada umumnya yang berputar itu rotornya. Untuk sikat karbonnya dia tidak ada dan prinsip utamanya itu medan putar stator dan induksi teman-teman. Kelebihannya dibandingkan motor DC itu dia konstruksinya lebih kuat dan perawatannya itu lebih jarang gitu teman-teman. Jadi bebas perawatan. Lalu di sini ada motor bel DC teman-teman. Itu DC, input arusnya itu DC dengan komutator inverter. Bagian yang bergerak itu rotor dan sikat karbonnya itu tidak ada ya teman-teman. Jadi dia tuh DC tapi nggak ada sikat karbonnya atau brushless. Komutasi sensor prinsip utamanya itu dia komutasi elektronik sensor hal dan kelebihannya itu dia lebih efisien, presisi dan awet. Gitu teman-teman. Oh ya teman-teman untuk eh, sebagai info aja buat PPT yang aku bikin ini tuh dia aku menggunakan AI yang namanya Notebook LM ya teman-teman. Dia adalah suatu AI yang bisa memudahkan kita dalam pembelajaran. Mungkin aku bakal demonstrasikan sedikit tentang Notebook LM teman-teman. Jadi kita udah masuk ke Gemini Notebook ya teman-teman. Di sini kalian bisa searching aja namanya Notebook teman-teman di Google ya. Ini kita udah masuk ke websitenya. Kita langsung aja coba Gemini Notebook teman-teman. Di sini kita bakal diarahkan ke AI-nya dan kita bisa scroll ke bawah sampai nemu di buat notebook baru ya teman-teman. Nah di sini dia bisa langsung mulai mengerjakan PPT atau apapun di sini ada berbagai macam teman-teman. Tapi di sini aku bakal bikin PPT ya teman-teman. Jadi aku bakal masukin materi ke si AI-nya ini dan aku akan minta dia buat bikin PPT teman-teman seperti ini. Buatkan berdasarkan materi. Ini biasanya dia ngasih pilihan ya teman-teman mau dibuat dalam bentuk apa filenya. Kita minta dalam bentuk PPT aja teman-teman. Oke teman-teman di sini dia udah jadi ya buat file PPT-nya. Ini bisa langsung dilihat aja di sini teman-teman di apa sisi kanan ini dia orientasi praktikum mesin listrik. Kita bisa download aja teman-teman. Ini langsung dibuka aja ya. Nah seperti ini teman-teman dia juga lumayan bagus buat kelas AI gini. Dia bisa memudahkan kita dalam membuat PPT karena ini menurut saya masih tetap harus diedit ya teman-teman. Ya seenggaknya kita nggak perlu memasuk-masukkan satu-satu. Kita hanya perlu mengeditnya teman-teman. Oke mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin untuk video kita kali ini nggak terlalu panjang ya teman-teman karena ini baru video pertama kita. Jadi mungkin masih orientasi dan pengenalan teman-teman. Oke mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.